How's it look? Sebuah film yang berjudul Takeover tahun 2024 menceritakan tentang seorang sniper bayaran yang membunuh seorang pejabat korup. Namun karena gara-gara sering membunuh, ia memilih pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Tapi bukannya mendapatkan kedamaian, ia malah harus diburu secara brutal. Bahkan sampai dirudal paksa, ditembak mercon, dibabet cau, dibaledog sampah, hingga dia harus berusaha keras melawan atasannya yang tidak suka ia keluar dari kelompok pembunuh bayaran. Wah, akankah dia berhasil melawan timnya sendiri? Yuk kawan, kita gas ke alurnya. Come on. It's been 3 fucking days. I need some entertainment. Baseball's bonus. Film dibuka dengan memperlihatkan kepada seorang pria bernama Sam, di mana ia merupakan seorang sniper handal yang bekerja untuk organisasi pembunuh bayaran. Dan setiap melancarkan aksinya, Sam selalu membawa salah satu sahabatnya bernama Ken yang bertugas menjadi sniper cadangan atau orang yang memberikan informasi tentang posisi target. You do or you don't believe. Pick one. Dan di hari itu mereka mendapatkan tugas dari atasannya yang bernama Teteh Tamara untuk membunuh seorang pejabat korup yang telah mengambil uang negara sebanyak 270 triliun rupiah. Setelah beberapa jam ngahulang, kemudian si pejabat datang dengan dikawal oleh beberapa bodyguard yang secara bersamaan seorang wanita seksoi muncul, dan dia adalah sekretaris dari si pejabat dan kedatangannya hanya untuk menghadiri panggilan dari si bos. Namun saat target akan dieksekusi, secara tak sengaja si wanita malah melihat kilauan cahaya dan menyadari jika mereka sedang diincar, sehingga Sam yang sudah terlanjur menembak salah sasaran akhirnya berhasil membunuh si pejabat korup dengan tembakan yang kedua kalinya. Selesai dengan misi, mereka langsung kabur melarikan diri ke arah pintu belakang. Namun ternyata dua orang anak buah si pejabat mengejar, yang hal itu membuat mereka mau tak mau harus melumpuhkannya. Dan lah anjir, kayak pusreng di Epic, ejet banget gitu. Namun saat akan keluar, mereka mendapatkan masalah karena harus berhadapan dengan 5 orang sekaligus. Dan dengan kemampuan Fatality Kung Lao, mereka berhasil dengan mudah menghabisinya. Di dalam perjalanan pulang, Sam bercerita bahwa selama ini dia masih memiliki rasa ragu terhadap membunuh karena di dalam dirinya masih terdapat jiwa-jiwa peduli dan rasa penyesalan setelah membunuh target. Dan alasan dia sering ngahuleng karena masih bertanya-tanya tentang orang-orang yang menjadi target buruannya. Karena sampai saat ini Sam masih belum mengetahui apakah targetnya jahat atau baik. Dan setiap Tamara memberikan sebuah misi, dia selalu merahasiakan tentang latar belakang si target dan hanya memberitahu ciri-ciri serta nama lengkapnya saja. Di dalam perbincangan itulah tiba-tiba Tamara menelpon untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka berdua. Dan Tamara kembali menegaskan bahwa orang-orang yang telah dibunuh oleh Sam adalah orang-orang berdosa serta pantas untuk dibunuh. Contohnya adalah si pejabat korup yang telah menjadi beban masyarakat. Dan untuk si wanita yang tidak sengaja tertembak, itu bukan murni atas kesalahannya, karena dia dengan rela mengorbankan dirinya demi melindungi seseorang yang korup dan telah menjadi buronan bagi negaranya. Doesn't make it any easier, does it? Tell her I go down easy. But trust me. Fuck. You wanna Singkat cerita, setelah berjam-jam di dalam perjalanan, Sam terlihat sudah berada di tempat kediamannya dengan mengasingkan diri dari perkotaan, yang mana ia akan tinggal sementara waktu di hutan pedalaman untuk menjernihkan pikirannya karena sempat merasakan ragu. Tapi di masa tenangnya itu, tiba-tiba Tamara mulai menghubunginya dengan maksud untuk memberikan misi yang baru, yaitu membunuh seorang menteri keuangan. Namun sebelum misi itu dimulai, Sam berkata jika ia sudah bulat dengan keputusannya yang ingin keluar dari kelompok pembunuh bayaran. Dengan kata lain, ini adalah misi terakhir yang akan dilakukannya. Kemudian sesampainya di perkotaan, Sam kembali menjalankan misi bersama dengan Ken, yang di saat bersamaan Sam bercerita tentang rencana pengunduran diri yang akan keluar dari organisasi pembunuh bayaran. Karena saat ini Sam memilih untuk taubat daripada harus membunuh orang-orang tak bersalah, sehingga Ken yang mendengar temannya akan keluar seketika langsung putus asa karena menurutnya Sam adalah teman yang baik dan selalu meminjamkan uang di akhir bulan.
Namun setelah mereka sampai di tempat tujuan, Sam merasa heran dengan pekerjaan yang Teteh Tamara berikan karena dia sama sekali tidak memberikan informasi tentang target yang harus dieksekusi. Dan yang paling di luar Naila adalah mereka dibawa ke ruangan super mewah dengan layanan sangat memuaskan, sehingga dapat dipastikan jika misi kali ini adalah liburan bukan membunuh. Yes. You sure? Tidak lama kemudian si pelayan kamar datang memberikan sebuah surat, di mana surat itu ternyata dari Tamara yang mengatakan jika semua fasilitas yang ada adalah bentuk terima kasih dari Tamara atas kinerja mereka selama bertugas menjadi pembunuh bayaran. Yes, please. Yeah? Sebelum si akang pelayan pergi, saya meminta kepada si pelayan agar menutup tirai karena enggak enak atuh kalau lagi bobo ada yang noong mah. Namun si pelayan sempat menolak serta beralasan jika tirai ditutup maka mereka tidak bisa melihat matahari terbenam. Namun itu semua tidak masalah bagi mereka berdua. Tepat setelah si pelayan pergi, tiba-tiba Ken malah langsung membahas tentang rencana pengunduran diri yang akan dilakukan oleh Sam karena menurutnya itu sangat egois dan tidak memikirkan nasib orang lain. Karena secara akal Tamara tidak akan membutuhkan Ken jika dia keluar dari kelompok tersebut. Bahkan kemungkinan besar Ken akan dipecat dari organisasi pembunuh bayaran karena selama ini Ken hanya menjadi bagian cadangan alias tukang bantu-bantu. Look, I'm sorry, Ken. Namun karena keputusannya itu sudah bulat, Sam tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mempercayakan sahabatnya untuk bertahan di kelompok Tamara. Karena sampai detik ini Sam yakin dengan kemampuannya dalam bertarung, Tamara membutuhkan bantuan Ken untuk menghabisi targetnya. Namun Ken yang terus-terusan ngeceblek, akhirnya Sam langsung memberikan segelas ciu agar emosinya bisa kembali membaik. Is that what we're gonna do now? We're gonna finish each other's sentence? I'm gonna have to. Tak lama setelah itu, kemudian dua orang wanita seksoi bernama Mona dan Lily datang ke kamar mereka, di mana kedua wanita itu mengaku sebagai terapi pijat yang dikirim Tamara sebagai hadiah kejutan, sehingga Ken yang paling semangat melihat para ciwi-ciwi langsung menyuruh mereka masuk untuk melakukan pijat-pijat santuy. Sebagai pria gacengan, Ken yang suka dipegang-pegang oleh wanita seksoi mulai menikmati pijatan tersebut dengan menggoda Lily layaknya bule fuckboy di pinggir jalan. Sementara Sam, dia ternyata kuat iman dan memilih duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Hingga Mona yang tak mau jika memakan gaji buta berinisiatif membuat Sam terhibur dengan menawarkan diri untuk meramal masa depannya. Oh, adjusting my chakra. Whether they believe in it or not. I carry it with me all the time. She's literally. Shit. That's some Harry Potter wizard shit. Dan di sana Mona yang mengaku sebagai keturunan pesulap merah berkata bahwa Sam adalah pria yang baik dan kedepannya akan mendapatkan kebahagiaan dari seorang wanita yang sangat dicintai oleh Sam. Tapi di saat akan melanjutkan ramalan, tiba-tiba muncul si akang pelayan bersama seorang wanita yang datang untuk mengantarkan makanan sesuai perintah dari atasannya. Kemudian si pelayan lagi-lagi mengatakan bahwa tirai seharusnya dibuka untuk menikmati keindahan. Terlebih lagi mereka akan menikmati makanan sehingga akan menciptakan suasana yang happy. Namun ketika tirai dibuka, tiba-tiba muncul beberapa tembakan sniper yang mengarah ke kamar. Dan di saat Sam akan kembali menutupnya, si pelayan wanita menyerang tanpa ada alasan yang jelas, sehingga Sam harus melumpuhkan wanita tersebut di tengah-tengah tembakan sniper. Dan bisa ditebak jika kedua pelayan tersebut adalah para pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang untuk membunuh mereka berdua. Namun kini Sam harus berhadapan dengan si pelayan pria dan dia langsung mengeluarkan ilmu rawa rontek untuk membunuh pria tersebut. Who do you work for? Fuck you! Setelah kedua pelayan dikalahkan, mereka harus bertahan dari tembakan lawan, sehingga terpikirlah ide cemerlang dengan Sam yang langsung mematikan lampu agar si sniper musuh tidak bisa melihat pergerakan mereka. Yeah, besides, we're fucked. Let me have a think. Let me think. Namun ternyata pasukan musuh memiliki alat night vision yang bisa melihat target dari kegelapan, sehingga mereka harus terpojok karena digempur oleh beberapa tembakan. Dan satu-satunya cara agar bisa selamat adalah pergi meninggalkan hotel atau meminta bantuan Tamara agar datang membawa pasukan khusus untuk menghabisi si sniper di gedung sebelah. He's gonna die behind the pillar. When he does that, okay, just stay down.
Namun yang jadi masalah adalah mereka harus berhasil mengambil ponsel di dekat Sopa, yang mana si sniper terus mengintai posisi mereka dari kejauhan. Dan begitu ponsel berhasil didapat, dengan cepat kemudian Ken langsung menghubungi Tamara agar atasannya segera mengirim pasukan khusus, dikarenakan posisi mereka sedang diincar oleh si sniper misterius yang dikirim entah oleh siapa. Lily, ostani dole. Mendengar perkataan itu, Tamara langsung kaget karena ia tidak pernah memesan hotel untuk siapapun, sehingga dapat disimpulkan jika di antara kelompok ini ada seseorang yang berkhianat dan ingin Sam dan Ken tewas. Dan terkait bantuan, Tamara mengaku tidak bisa melakukannya dengan cepat-cepat dikarenakan semua agen sedang sibuk dengan misinya masing-masing. Dan untuk itu Tamara meminta kepada mereka agar tetap bertahan selama beberapa jam sampai bantuan datang ke lokasi tersebut. Their shots. They're looking for a kill shot. It's all right, hon. Cavalry's coming. Probably, yeah. He's speaking for himself. I like being a bad dude. Di saat mereka bingung, tiba-tiba si pelayan bangkit dan menyerang Sam, di mana Ken yang melihat kejadian itu otomatis langsung datang membantunya, dan si pelayan akhirnya berhasil dibuang ke bawah. Berhasil mengalahkan si pelayan, kemudian Ken akan kembali bersembunyi di tengah-tengah Sopa. Namun sebelum dia melintas, Ken harus terkena tembakan saat itu juga. Sehingga Sam, Mona, dan Lily yang melihat kejadian barusan otomatis langsung panik, termasuk Mona yang takut jika tidak bisa bertemu dengan sahabatnya lagi. Dan tak lama setelah peristiwa itu terdengar suara telepon dari Tamara yang memberitahu jika tim bantuan sudah tiba dan siap melumpuhkan si sniper lawan. Di saat Sam mulai memastikan ke arah gedung sebelah, benar saja jika musuh sudah tidak ada di gedung tersebut. Dan di saat bersamaan Tamara kemudian memberitahu bahwa tim bantuan telah berhasil membunuh si penembak jitu dan meminta kepada Sam agar segera keluar dari pilar tempat persembunyiannya. Tapi dia yang masih takut keluar dari tempat persembunyian mulai kembali memastikan dengan melemparkan sebuah guling ke depan tirai kaca, dan hasilnya tidak terjadi apa-apa ke depan guling tersebut. Namun saat akan keluar, Sam tiba-tiba mulai curiga dengan perkataan Tamara yang kok bisa tahu jika dia sedang bersembunyi di belakang pilar, padahal Sam tidak pernah memberitahu tentang lokasinya kepada Tamara. Kemudian untuk memastikan apakah perkataan Tamara benar jika di luar sudah aman, di sana Sam mulai noong ke arah gedung sebelah. Namun tiba-tiba tembakan sniper hampir tepat mengenai babato kepalanya. Yang akhirnya terungkaplah jika dalang dibalik rencana pembunuhan ini adalah rencana Tamara yang ingin Sam dibunuh karena keputusannya keluar dari organisasi. Karena menurut Tamara, jika Sam keluar dari kelompoknya ditakutkan dia malah bergabung dengan organisasi saingan, karena sebelumnya mereka menawarkan bayaran yang lebih besar. Padahal seperti yang kita tahu, jika alasan Sam keluar dari organisasi adalah pure karena ingin hijrah menjadi orang biasa, karena menurutnya menjadi pembunuh adalah perbuatan paling berdosa sampai kapanpun. Sebelum telepon ditutup, Tamara menjelaskan tentang misi yang pernah dilakukan Sam di kota Dubai dahulu. Dan pada saat Sam menjalankan misi, ternyata targetnya adalah seorang pria yang masih satu kelompok dengannya. Namun karena si pria tersebut akan keluar dari organisasi, Tamara kemudian memerintahkan Sam untuk membunuhnya. Dan hal tersebut persis seperti yang terjadi kepada Sam saat ini. Being set up. I'm not. She lies. All our kills are good kills, Sam. Your line, Ken's, those whores. Di sisi lain, Lily yang merasa panik karena si sniper musuh melepaskan tembakan, tiba-tiba Lily keluar dari tempat persembunyiannya, sehingga dengan cepat si sniper musuh menembak wanita itu sampai tewas. Di saat itulah Sam mulai memikirkan rencana agar bisa selamat dan keluar dari gedung. Namun ternyata Tamara tidak hanya mengirim pasukan sniper, tetapi mulai mengutus kelompok pasukan khusus untuk datang ke dalam hotel tersebut. Hingga satu-satunya cara agar bisa selamat adalah dengan mengambil koper sniper yang tersimpan di dekat meja, serta menghancurkan kamera tersembunyi yang terpasang di dalam ruangan tersebut. I was trying to keep this When I get out of this, 20 fucking 2. assumption we sit tight and we go fast. Sunrise.
Tepat setelah beberapa kamera dihancurkan, Sam yang telah berhasil mendapatkan sniper rakitan dengan cepat langsung membunuh si sniper musuh. Dan kejadian itu pun bersamaan dengan pasukan khusus datang serta menembak beberapa peluru ke arahnya. Kemudian di saat mereka berhenti menembak, Sam langsung melemparkan sebotol ciu ke arah salah satu anggota dan dia memutuskan untuk tarung saat itu juga. Berhasil membunuh semua anggota pasukan khusus, Mona mulai bercerita tentang dirinya yang saat ini memiliki seorang anak perempuan. Dan jikalau dia tidak bisa keluar dari gedung, Mona meminta kepada Sam agar menjaga anaknya karena dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bahkan di sana Mona memperlihatkan foto sang anak agar Sam bisa bertemu setelah keluar dari gedung. Namun di saat akan melanjutkan perbincangan, tiba-tiba pasukan khusus datang menyerang. Sehingga Sam yang sudah siap berhadapan dengan orang-orang tersebut akhirnya dapat berhasil membunuh salah satu di antara mereka, yang di saat bersamaan Mona juga menembak salah satu anggota pasukan khusus. Namun naas Mona harus berakhir tewas karena tertembak si sniper cadangan, hingga Sam yang marah mulai bergegas membidik ke arah gedung sebelah dan berhasil menembak babatok kepalanya. Di waktu yang bersamaan ternyata Ken masih hidup dan mulai kembali siuman. Namun kondisinya sangat mengenaskan karena mengalami luka akibat terkena tembakan. Sehingga di saat itu Ken meminta kepada teman baiknya agar dia segera pergi dan meloncat dari gedung dengan menggunakan tirai sebagai parasut supaya bisa mendarat dengan selamat. Namun saat rencana itu akan dilakukan, tiba-tiba sebuah drone muncul dan langsung menembakkan beberapa peluru ke arah Sam. Namun beruntung Sam bisa dengan mudah melumpuhkan drone tersebut dengan cara seperti ini. Setelah drone berhasil dihancurkan, sayangnya kejadian itu bersamaan dengan Ken yang tewas kehabisan darah. Dan Sam tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengeluarkan tangisan karena selama ini Ken sudah dianggap menjadi saudaranya sendiri. Hingga akhirnya ia langsung membuat parasut seadanya dan mulai melompat dari atas gedung sebelum pasukan khusus kembali datang mengepungnya. Singkat cerita, di beberapa hari setelah kejadian penyerangan, film kemudian berpindah kepada Tamara yang sedang ada di bandara bersama kedua pengawal pribadinya, yang secara tiba-tiba Sam mulai menghubunginya dan mengancam akan datang membunuh Tamara untuk balas dendam atas perbuatannya yang sudah dilakukan. Lalu film ditutup dengan diperlihatkan kepada Sam yang datang bersama anak perempuan, dan ternyata itu adalah anak dari Simona yang sekarang sudah bersama dengan Sam. Sehingga di saat itu Sam berniat akan membunuh si teteh Tamara. Ketika Tamara kebelet boker, dia langsung masuk ke dalam toilet yang tanpa tahu jika Sam sudah menyamar sebagai petugas kebersihan, serta secara perlahan-lahan mulai masuk ke dalam toilet. Maka dapat dipastikan bahwa Tamara sudah tewas dibunuh oleh Sam. Dan film ini pun selesai.